Selamat juga melayani di Indonesia, Pak Suryongki dan Bu Yongki nanti kembali ke Amerika lebih segar lagi. Shalom semua kekasih Tuhan, semua keluarga besar BMC New York dan juga setiap saudara yang menyaksikan baik dari berbagai state yang lain maupun dari Indonesia. Kiranya berkat Tuhan menyertai setiap kita. Saudara, saya ingat satu kali ada seseorang yang bertanya kepada saya dengan nada penuh dengan kekecewaan. Dia bertanya begini, sepertinya saya percuma saja, Pastor Lukas, setia beribadah, melakukan setiap firman Tuhan. Loh, saya tanya, kenapa? Iya, saya ini sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi hidupku kok biasa-biasa saja. Sementara saya melihat ada keluarga saya, teman saya, mereka tidak ke gereja, atau mereka ke gereja tapi malas-malesan, ya. Tapi kenapa mereka jauh lebih sukses dalam karir, dalam pekerjaannya, dalam ekonominya? Sementara kenapa saya yang cinta Tuhan, rajin dan melakukan firman Tuhan, saya tidak sesukses mereka? Saudara, pertanyaan ini mungkin mewakili sebetulnya pertanyaan dari setiap kita. Apalagi ketika kita melihat ada orang yang hidupnya kacau, hidupnya tidak jujur, tapi sepertinya lebih sukses, lebih berhasil, sepertinya lebih bahagia daripada kita yang setia sama Tuhan, tapi hidupnya kok biasa-biasa saja. Nah, pertanyaan ini menjadi sebuah perenungan buat kita, dan tentunya akhirnya saya bertanya kepada Tuhan, dan saya memberikan jawaban, dan ini adalah bagian firman yang saya mau bagikan buat saudara. Nah, bulan ini kita banyak belajar, subtema kita adalah kehidupan yang seimbang, life balance. Tahukah Anda bahwa Tuhan mau kita itu hidup seimbang dalam segala area yang baik, termasuk harus seimbang dalam kesuksesan. Ayo katakan bersama saya harus seimbang dalam kesuksesan. Ya, tahukah Anda bahwa kita harus seimbang? Semua saudara pasti mau sukses. Ya, nah, sukses apa yang seimbang? Sukses roh kita, tapi juga sukses jiwa kita, tapi juga sukses tubuh kita. Amin. Lalu juga sukses yang seimbang adalah sukses baik di dalam rumah maupun juga sukses di luar rumah. Lalu juga sukses dalam perkara rohani, tetapi juga sukses dalam perkara finansial, keuangan. Lalu juga sukses yang seimbang adalah sukses di bumi, tapi juga sukses di sorga. Nah, ini adalah ramuan keseimbangan dalam kesuksesan yang setiap kita orang percaya harus mencapainya. Kenapa? Karena saya melihat ada orang sukses rohnya. Waduh, rohnya berapi-api cinta Tuhan. Waduh, pokoknya nggak usah diragukan. Tapi tubuhnya sakit-sakitan terus. Tetapi ekonominya dalam keadaan hutang yang berat dan sebagainya. Ada orang yang sukses di luar, pekerjaannya hebat, karirnya hebat, pelayanannya hebat, tapi di dalam keluarganya berantakan. Ada juga orang yang suksesnya di bumi ini, tapi ternyata di surga dia tidak sukses. Nah, mari kita akan belajar supaya saudara dan saya sukses secara seimbang. Lalu muncul pertanyaan yang menjadi tema saya malam ini adalah tanpa iman, tapi kok lebih sukses? Nah, ini loh. Tanpa iman, kok ada orang tidak percaya Yesus, ada orang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kok lebih sukses daripada saya yang beriman? Nah, tahukah Anda bahwa iman diperlukan agar bisa sukses dan berhasil?
Namun, ingat baik-baik, namun, mengapa ada orang yang tak beriman tetapi lebih sukses? Mengapa saya rajin ke gereja tetapi tidak sesukses teman saya, saudara saya yang tidak pernah ke gereja? Apakah berarti sia-sia saja saya ke gereja? Percayalah, ibadah kita tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Lalu mengapa hidup saya kok biasa-biasa saja? Ya, dari dulu ya bertahun-tahun ya begini aja. Ya, padahal sudah hidup benar, hidup rajin berdoa, tapi ada orang yang jarang berdoa, hidupnya kacau, tapi jauh lebih sukses dari saya. Apakah berarti saya percuma hidup benar, hidup rajin, dan saya sia-sia? Percayalah, kehidupan benar Anda dan kerajinan Anda dalam berdoa tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Nah, lalu bagaimana jawaban Alkitab tentang hal ini? Saudara, izinkan saya membagikan 3 alasan kenapa ada orang yang tak beriman tapi lebih sukses. Alasan yang pertama adalah sukses tidak hanya ditentukan oleh iman kita. Nah, iman dan ketaatan kepada perintah Tuhan itu penting. Jangan salah ngerti ya. Namun, ramuan sukses, ya, ibarat kayak saudara mau masak, itu kan ada beberapa ingredientnya, ya, ada beberapa ramuannya. Namun ramuan sukses dan keberhasilan bukan hanya cukup dengan iman, bukan hanya cukup dengan cinta kita kepada Tuhan. Ingat ya, jangan salah ngerti, walaupun iman dan cinta sama Yesus itu penting. Namun untuk sukses, untuk berhasil, baik dalam membina keluarga, baik dalam kesehatan, baik di dalam keuangan, pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun, saudara yang baik, maka saudara nggak cukup hanya modal cuman iman dan cinta pada Tuhan. Nah, saya mau bagikan ramuan sukses dan keberhasilan itu apa aja. Jelas yang pertama iman kepada Tuhan. Ya, saudara tidak boleh lupakan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang betul-betul bisa membuat kita berhasil. Katakan amin. Lalu tetapi juga ada kesanggupan atau kapasitas hidup kita. Nah ini loh, tidak cuma hanya iman, cinta Yesus, tapi juga perlu kesanggupan. Bagaimana kesanggupan saudara dalam menjalankan keluarga? Bagaimana kesanggupan kapasitas Anda dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam karir saudara? Kenapa? Lihat, Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 15. Dikatakan apa? Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut apa? Baca. Masing-masing menurut apa? Bukan menurut iman mereka. Bukan menurut yaitu cintanya. Tetapi menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia bosnya berangkat. Nah, di sini jelas Tuhan sedang menunjukkan buat kita dalam perumpamaan tentang talenta ini. Nggak semua diberi 5 talenta. Nggak semua cuma dapat 2 talenta. Nggak semua cuma dapat 1 talenta. Tapi kenapa ada 5, ada 2, ada 1? Berarti Tuhan itu nggak adil dong. Saudara sekalian, justru Tuannya adil. Karena Tuannya memberikan menurut kesanggupan daripada hamba-hamba itu. Masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, kata kesanggupan di sini dalam bahasa Yunaninya dari kata dinamis dan punya beberapa arti dalam kamus bahasa Yunani. Namun kata dinamis kesanggupan salah satunya adalah kehebatannya bekerja. Nah, ini loh. Bagaimana dia hebat dalam bekerja. Rupanya hamba yang diberi 5 talenta, kehebatannya bekerja, kesanggupannya, dinamisnya jauh lebih besar daripada yang 2 maupun 1. Hamba yang dipercaya 2 talenta, kesanggupannya lebih besar daripada yang cuma 1 talenta. Nah,
bukannya Tuhan itu pilih kasih, tetapi Tuhan memberikan berdasarkan dari kesanggupan dan kehebatan daripada kita bekerja, mengelola hidup ini. Nah, begini saudaraku, makanya jangan kecewa. Kenapa ya ada orang dunia nggak percaya Yesus, hidupnya kacau, tapi kok selalu sukses? Mungkin dia imannya belum benar, tapi kesanggupannya dalam kapasitas mengelola apapun pekerjaan, mengelola apapun bidang yang dia tangani, itu secara luar biasa. Nah, ini loh. Makanya kita orang Kristen nggak cuman hanya iman modalnya, tapi juga perlu belajar, upgrade hidup saudara, perbesar kapasitas kita, kesanggupan kita. If you stop learning, you stop leading. Jika saudara berhenti belajar, saudara tidak akan pernah yaitu memimpin lagi, engkau akan tertinggal. Makanya belajar, ayo hari ini. Berapapun usia saudara, saya sendiri saya terus men-challenge hidup saya. Saya sadar ada banyak kelemahan-kelemahan saya yang saya harus upgrade. Salah satunya kemampuan saya berbahasa Inggris. Tapi lumayanlah, sekarang hampir tiap hari mendisiplin diri. Walaupun saya mau masuk kelas, tapi karena kesibukan, tapi ternyata ada aplikasi Duolingo. Ya kan? Gratis atau bayar untuk family, nggak terlalu mahal, tapi lumayan. Upgrade terus, belajar, ya kan? Baca bisa ngerti, tapi ngomong kadang-kadang stuck. Mungkin karena kurang terlalu banyak makan pizza dan cheese, saudara ya toh. Nah, makannya tiap hari terus yaitu makan Indonesia, saudara ya. Makanya Jawanya, Indonesianya yang lancar. Nah, bagaimana juga saudara dengan AI? Nah, ini loh. Ayo, ada orang bilang, oh AI itu setan. Loh, oh AI itu nanti dipakai antikris. Loh, AI itu ya tergantung siapa yang menggunakannya. Amin. Ya, makanya sekarang belajar. Saya ini kadang-kadang, waduh, sampai belajar ya toh. AI ini ya apa sih? Dulu ya, saya nggak nguasai Canva. Teman-teman anak-anak muda udah ngomongin, Pastor, belajar Canva. Bingung saya, sembayang, nyoba otak-atik, minta mereka ajarin tidak mudeng-mudeng. Sampai satu kali tiba-tiba Tuhan berikan pewahyuannya. Ya, anak saya Betani tiba-tiba dia lagi edit, saya lihat, oh gitu toh caranya. Hanya satu hal kecil, klik, ngangkep, tek, saya akhirnya sekarang menguasai, ya kan. Kemudian apalagi, ya ini William dan teman-teman yang jago-jago ya kan, soal apa yang buat video ya kan. Bagaimana? Nah, mau nggak mau kita belajar. Ya sekarang dengan AI semua sudah lebih canggih, ya kan. Bahkan saudaraku konten-konten dan sebagainya kita bisa dengan mudah terbantu. Nah, mari saudara kita tingkatkan kesanggupan kita, kapasitas kita. Percayalah orang sukses, bukanlah orang yang malas. Saya ulang lagi, orang sukses nggak tiba-tiba langsung sukses. Mereka berjuang bagaimana mereka memperbesar kapasitas hidup mereka. Ya, saya membaca kisah nyata bagaimana saudaraku seorang pria yang akhirnya saudaraku ketika dia dalam pekerjaannya stuck dalam perusahaan garment, ya dia cuman sales jual dasi, ya akhirnya dia berpikir gimana caranya nyiptakan dasi yang lebih ya beda dari yang lain dan akhirnya bisa hebat. Anda tahu akhirnya dia buat rancangan dasi dengan motif yang bergaris-garis, dengan motif yang apa namanya elegan tapi banyak garisnya. Waktu dia tunjukkan sama bosnya, ditolak, diketawain, mana ada yang mau begini. Akhirnya dia tidak patah semangat, dia akhirnya resign, mengundurkan diri, dia buat sendiri, dia coba, dia pasarkan sendiri. Ternyata saudaraku, satu kali ada seorang influencer, lihat, wah bagus. Akhirnya saudaraku dipakai, diorder, wah akhirnya dia dibuatkan jas juga. Ternyata orang suka. Anda tahu akhirnya booming. Itulah Ralph Lauren, saudara. Dan akhirnya hanya gara-gara dari dasi yang nyeleneh. Tapi akhirnya saudaraku dia berhasil dan akhirnya dia ciptakan kaos polo ya dengan gambaran itu saudaraku orang main polo dan sebagainya. Wah, booming dan terus booming.
akhirnya menjadi sebuah kerajaan bisnis daripada garment yang sampai hari ini sangat kaya raya. Kenapa? Karena orang terus mau meningkatkan kesanggupannya. Mungkin hari ini saudara cuma kerja di restoran, atau mungkin hari ini saudara cuma kerja di toko deli. Jangan kecil hati. Ayo, belajar kesanggupan yang lain. Ada banyak hal-hal yang kita bisa belajar. Ya, kembangkan talenta Anda. Supaya hari ini mungkin kau masih dipercaya 2. Tapi kalau kau kembangkan, Tuhan bisa tambahkan sampai 5. Bahkan terus diperbesar oleh Tuhan. Katakan amin. Apalagi ramuan sukses dan keberhasilan. Bukan hanya iman, bukan hanya kesanggupan, tapi juga kerajinan, keberanian, dan keuletan kita. Ya, kita nggak boleh malas-malasan, rajin, berani, ulet. Ya, kadang-kadang kenapa sih ada orang dunia itu kok lebih sukses? Karena mereka lebih nekat dari kita. Kita kadang-kadang terlalu banyak pikiran, ya kan? Dan Anda tahu, so, nggak ada orang yang selalu langsung perfect, ya. Kadang-kadang kita punya banyak ide besar, mau buat bisnis ini, kita punya ide besar lakukan ini. Ya, tapi kalau cuma ide, tapi nggak berani melangkah, saudara nggak akan pernah mencapai sukses. Tapi nanti kalau gagal bagaimana? Ya itu biasa. Resiko kegagalan itu biasa. Tapi kalau orang berani melangkah lebih dulu, nanti pelan-pelan baru dia sempurnakan, itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak berani mencoba dan tidak pernah berani melangkah. Lalu apa? Kecerdikan dan kepandaiannya. Ini juga adalah ramuan kesuksesan. Ya, cerdik dan pandai. Nah, ini ya, cerdik dan pandai. Ini akan membuat saudara ya mengalami sukses dan berhasil. Lihat Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Katakan apa? Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Next. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah. Nah, jangan-jangan pikiran kita udah karaten, nggak diasah, ya kan? Jangan-jangan ya, pikiran kita, kemampuan kita udah tumpul, saudara ya. Maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Nah, yang menarik kenapa nggak disebut yang terpenting yang berhasil adalah yaitu kepandaian. Tapi kenapa hikmat? Gini, Bapak Ibu. Kepandaian Anda bisa belajar dari sekolah. Kepandaian Anda bisa belajar dari semua yang Anda baca, yang Anda tonton. Anda belajar. Namun hikmat itu berasal dari Tuhan. Dan hikmat itu adalah kepandaian yang tiba-tiba berubah jadi pewahyuan ya yang akan membawa sebuah hikmat terobosan dalam hidup saudara dan saya. Masih ingat dulu kalau ada film tiba-tiba kayak ada lampu nyala toeng. Nah, itu pencerahan. Itu namanya hikmat. Di antara apa yang kita sudah ketahui, tiba-tiba ada toeng. Nah, itu namanya hikmat. Jadi, ayo kita perlu hikmat. Dan yang menarik adalah, saudaraku, Tuhan itu sudah berjanji. Barang siapa kekurangan hikmat, biarlah ia minta kepada Tuhan. Ya, sehingga Tuhan akan memberi dengan tidak membangkit-bangkitkan. Ayo belajar. Jadi sukses dan berhasil tidak ditentukan hanya oleh iman kita. Agar kita sukses, agar kita berhasil, maka perkuat imanmu. Tapi juga perbesar kesanggupan, kapasitas hidupmu. Lebih rajin lagi, lebih berani lagi. Ya, bukan berani ngelawan bos, bukan. Tapi lebih berani untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan, melangkah. Lebih ulet lagi, ya kan? Jangan dikit-dikit gagal dikit aja, baru diomongin orang, digosipin orang, udah stres, ya kan? Terus belajar lebih cerdas. Maka saudara akan mengalami pengangkatan dalam Tuhan. Amin. Jadi, saudaraku, kenapa ada orang yang tidak beriman tapi lebih sukses? Coba renungin, mungkin mereka lebih rajin dari kita, atau mungkin mereka lebih ulet, mungkin mereka lebih yaitu cerdas. Nah, mari kita perbesar kapasitas kita. Ayo pegang dada masing-masing, saya harus perbesar kapasitas saya. Katakan amin. Nah, kadang-kadang antar gereja juga, antar hamba Tuhan, antar orang Kristen julit-julitan, ya kan? Woi, Tuhan pilih kasih, ya begini-begini. Saya tahu, saudaraku, saya ini, ya kita ini kemurahan Tuhan,
ya BMC Philadelphia, Tuhan percayakan gedung baru yang kedua, yaitu BMC 2. Saya doakan dalam nama Yesus, supaya Tuhan juga memperbesar kapasitas BMC New York. BMC New York punya gedung sendiri, amin. Ya, tapi nggak cuma hanya iman, harus melangkah, harus persiapkan. Nah, saudaraku, saya tahu bahwa hari-hari ini ada beberapa orang-orang yang julid, yang berusaha mungkin memprovokasi jemaat atau pengurus kami. Sampai ada yang cerita sama saya, Pastor, nggak, yang cerita bukan cuma satu orang, beberapa orang. Itu loh, ada yang sampai dari tempat lain, gereja lain, sampai ngomong gini, ya, buat apa tuh BMC beli gedung yang baru lagi? Ya kan? Buat apa? Terus pengurus kita menjawab, dia berkata, loh, kita, pastor saya dapat visi untuk menjangkau bangsa-bangsa internasional. Jadi itu nanti dipakai untuk kebaktian bahasa Inggris, untuk youth, ya, lalu juga nanti buka kebaktian bahasa Inggris, umum, lalu juga punya kerinduan ibadah bahasa Mandarin, bahasa Spanish, lalu sampai ada yang ngomong begini, bayangin, salah satu istri daripada gembala gereja Indonesia di kota Philadelphia, sampai ada yang ngomong, jangan kepo ya, jangan tanya saya siapa ya. Nah, tiba-tiba saya ngomong sama pengurus saya, emangnya sudah ada siapa yang bakal mimpin kebaktian bahasa Mandarin? Emangnya sudah ada? Lah, waktu saya ditanya begitu, saya cuma ketawa, saya bilang, loh, itu namanya visi. Kita itu harus melangkah dengan iman. Amin. Ya, saya cuma percaya saja kalau Tuhan sudah siapkan tempatnya, wadahnya, pasti Tuhan juga setia akan kirim orang dan jiwa-jiwanya. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak pertimbangan, ya tidak melangkah-melangkah. Dan kita juga, saudaraku, melakukan ini semua, saya bilang kepada pengurus dan pada jemaat, kalian bisa lihat bahwa bukti daripada persembahan kalian di gereja, semua kita kelola dengan transparan, dengan baik, dan salah satu buktinya kita bisa beli gedung lagi. Karena ini sesuatu yang betul-betul bisa dibuktikan, dan kita akan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku, kita belajar daripada kita cuma julid, lihat orang lain berhasil, lihat orang lain, tapi kita belajar yuk, upgrade. Ya, dari yang lebih sukses, jangan malah diiriin, malah dijatuhin, ya, malah dimusuhin, jangan. Tapi kita belajar apa sih kelebihannya. Dengan rendah hati kita tanya, bahkan kita minta didoakan. Sehingga apa? Kita mengalami impartasi. Yang mengerti katakan amin. Ya, tapi kalau kita selagi diangkat Tuhan, jangan sombong. Kita tetap rendah hati, tapi terus belajar, terus belajar, terus belajar. Upgrade hidup saudara. Upgrade hidup saudara, ya kan? Saya tahu, saudaraku, bahwa ini zaman yang serba cepat. Mungkin ada yang berkata, oh, ini dalam masa perubahan, saya udah nggak sanggup lagi ngejar. Percayalah, lebih baik Anda konsisten belajar hal-hal yang baru daripada nanti tidak melakukan apapun juga. Amin. Nah, yang kedua sekarang, alasan tak beriman, tapi lebih sukses. Yang kedua adalah kesuksesan tanpa iman hanya sementara. Nah, jadi saudara-saudara, Alkitab menjelaskan orang tanpa iman bisa sukses, tapi cuma sementara. Kata bersama saya, cuma sementara. Ya, makanya nggak usah iri sama orang yang curang, orang yang tidak ke gereja, orang yang hidupnya kacau, tidak jujur, tapi lebih sukses. Karena apa? Kesuksesan tanpa iman hanya sementara. TTM, tunggu tanggal mainnya. Pasti akan jungkel. Pasti akan mengalami kejatuhan. Loh, kok doakan yang jelek, Mas? Oh, enggak. Ini Alkitab yang menjelaskan. Lihat, Amsal 24, ayat 19-20. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Wih, enaknya kawin cerai tapi kerjaannya sukses. No. Kenapa? Lihat ayat 20, baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena tidak ada masa depan bagi siapa? Penjahat. Pelita orang fasik akan apa? Padam. Sebaliknya ini ayat kalau kita balik, karena ada masa depan bagi orang benar. Amin. Dan pelita orang benar akan semakin terang. Katakan haleluya, ya kan? Jadi kalau ada orang sukses tanpa Tuhan, hidupnya kacau, hidupnya jahat sama kita, tunggu tanggal mainnya aja. Ya, ingat ketika ada teman-teman yang jadi korban investasi bodong, ya, di New York tuh kan ya,
Wah, ada yang sampai dongkol sekali. Wih, bahkan akhirnya dengan santai, ya kan, nggak mau tanggung jawab dan sebagainya. Saya cuma berkata, udahlah, percaya. Tuhan itu nggak pernah tinggal diam. Gusti ora sare, ya kan? Kan akhirnya satu demi satu akhirnya ketangkep, ya. Akhirnya dalam proses pengadilan dan sebagainya. Percayalah, orang yang jahat, orang yang ngambil keuntungan dengan tidak baik, dengan cara yang tidak jujur, nggak akan pernah kok, saudaraku, hidupnya akan enak. Saya udah lihat, mungkin sekarang kayaknya berkilau, ya, tapi nanti nggak akan tahan lama, ya. Saya pernah ada, ya saya sudah ingatkan ada jemaat waktu mau for good pulang Indonesia. Tiba-tiba, waduh, saya kaget. Kenapa? Saya dikasih, saudaraku, mau dikasih apa laptop Apple yang terbaru. Saya tanya, kamu kan mau pulang, kok malah kamu berkata, iya pastor, aku udah beli sekian banyak. Loh, ngapain? Dengan apa? Wah, dia ketawa-ketawa. Saya beli sekian banyak, barang-barang pokoknya yang mahal-mahal. Kenapa? Iya, karena saya kemplang kredit card saya. Saya pokoknya belanjain semua. Nanti saya bawa pulang. Saya jadikan sebagai modal usaha. Langsung saya balikan laptopnya. Sorry, aku nggak mau terima. Loh, kenapa? Saya bilang, kamu kalau mau dengar nasihat saya, balikin. Kalau daripada kamu ngemplang kredit card dan pulang Indonesia, kamu pikir nanti dengan ini kamu jual, kamu punya modal untuk usaha. Usaha kalau dari uang yang tidak jujur, tidak benar, kamu sampai kapan tidak akan pernah berhasil. Wah, masa didoakan gitu jelek? Loh, saya ini kan hamba Tuhan, saya bukan ketua mafia, bukan ketua kaipang, saya bilang ya toh. Ya, tapi saya ngajar sesuai firman Tuhan. Apa yang terjadi? Wah, tetap nggak mau percaya, malah marah-marah, maki-maki saya. Ya kan? Ya udah. Akhirnya benar. Pulang Indonesia, sepertinya sukses ya toh. Tapi nggak lama, rontok saudara itu. Mengalami banyak hal-hal yang ya aduh nggak enak. Terus waktu ketemu saya di Indonesia nangis. Saya bilang ayo bertobat minta ampun. Ya, tapi gimana Pak Lukas? Ya udahlah. Kalau kamu memang nggak bisa nyicil kredit cardnya di Amerika ya bertobat. Yang penting kamu jangan ulangi lagi, ya kan? Nah, saudaraku, kalau orang sukses tanpa iman itu cuma sementara. Lihat lagi Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Nah ini loh, sampai diperingatkan oleh Tuhan apa? Amsal 23 ayat 17 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Loh, itu loh. Enak aja kawin cerai, ya toh. Enak aja hidupnya ciak sana ciak sini, tapi kok hidupnya sukses. Tenang. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini bagian kita. Hidup benar. Ayat 18. Kenapa? Yuk baca sama-sama. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bagi siapa? Bukan bagi orang-orang yang berdosa. Tapi bagi siapa? Orang yang hidup takut akan Tuhan senantiasa. Ada masa depan, harapan yang tidak akan hilang. Yang percaya katakan amin. Satu lagi, Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Wah, ini panjang. Coba lihat. Mazmur Daud berkata apa? Lihat. Kebagian orang fasik semu. Lihat, orang fasik walaupun sukses, cuman semu. Ya, hari ini kinclong, ya belum tentu tahan lama. Lihat, ayat pertama dari Daud. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya, Dek, jangan iri Dek ya, bro, sis. Jangan iri ya, jangan malah nyuntung mereka. Oh, enak ya, ya, hidupnya begitu jual barang haram tapi kok enak. Jangan iri. 2. Sebab mereka still lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Artinya apa? Kayak tumbuhan rumput yang sebentar ada, sebentar layu. Ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, lakukan yang baik, takut akan Tuhan. Lihat ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya, jangan pernah ragukan Tuhan.
Jangan pernah kecewa, walaupun banyak keadaan yang sedang mengecewakan. Percayalah kepadanya dan Ia, Tuhan, akan bertindak. Ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saya sudah mengamini dan menghidupi ayat-ayat ini. Ketika ada orang jahat, ketika ada orang hidupnya saudaraku merugikan kita, serahin ke Tuhan, ya. Percaya yang penting kita hidup benar. Nanti Tuhan yang akan membela, Tuhan akan bertindak sehingga hak kita akan seperti siang. Tuhan memunculkan kebenaran saudara seperti terang. Walaupun hari ini mungkin kau difitnah, engkau mungkin dimusuhi, engkau dibully, gara-gara engkau takut akan Tuhan. Nggak usah kecil hati, karena akan tiba waktunya, kebenaran itu akan muncul seperti terang. Yang percaya, katakan amin. Ya, jadi sukses tanpa iman itu hanya sementara. Makanya kita terus-terus beriman, tambah cinta Tuhan. Doa saya Anda belum diberkati maupun makin diberkati. Doa saya tetap rajin hadir ke worship from home. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, alasan tak beriman tapi lebih sukses. Karena perjalanan hidupmu belum selesai. Ya, apa arti koma? Koma artinya belum titik. Ya, jadi perjalanan hidup saudara belum selesai. Makanya jangan kecewa, jangan putus asa. Jika Anda sudah melakukan semua yang baik, sudah menabur, sudah setia, tapi kok belum sukses. Mengapa? Sebab perjalanan hidupmu belum selesai. Saudara, percayalah bahwa semua akan indah pada waktunya. Jadi kalau belum sampai indah pada waktunya, memang belum waktunya berarti, ya kan? Proses demi proses hadapi, ya, rasa sakit, rasa yang dipermalukan, hadapi, jalani aja. Kenapa akan tiba waktunya? Percayalah, ketika kita melihat janji Tuhan itu ya dan amin. Ayat yang terakhir, Yakobus 5 ayat 7-8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah. Ayo ucapkan 2, 3, bersabarlah. Sampai kapan? Sampai kepada kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan nggak cuma soal akhir zaman, tapi kedatangan Tuhan adalah bicara soal kairos Tuhan. Waktu Tuhan tiba untuk menggenapi janjinya buat saudara. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, sampai kairos Tuhan tiba, sampai waktu Tuhan membela tiba, menggenapi janjinya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar, kata bersama saya, sabar, sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, ayo baca sama-sama, 2, 3. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Tidak boleh goyah, tidak boleh kecewa, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena waktu Tuhan datang menggenapi janjinya, kairos Tuhan sudah dekat. Ayo, hari ini mungkin kau berkata, aku kok tidak sesukses dari yang lain. Percayalah, suatu kali, apa yang kau tabur dengan baik, dengan linangan air mata, nggak akan pernah sia-sia, tapi bertumbuh menjadi sebuah, saudaraku, tuaian yang ajaib. Dan percayalah, akan tiba waktunya, semua air matamu diubah Tuhan menjadi sebuah sorak-sorai yang ajaib. Jangan iri dengan orang. Jangan hanya lihat kesuksesannya sekarang, tapi lihat bagaimana perjuangannya, taburannya, pengorbanannya, prosesnya. Percayalah, apapun yang indah dan bernilai, prosesnya akan lebih mahal dan lebih sulit. Betul, saudaraku? Ya, makin sulit prosesnya, hasilnya makin indah dan makin luar biasa bernilai. Kesimpulannya, percayalah, semua iman dan ketaatanmu tidak akan pernah sia-sia. Koreksi dan perbaiki apa yang harus di-upgrade dalam hidup saudara. Ayo perbaiki. Dan 3 alasan tak beriman tapi lebih sukses. Yang pertama, sukses tidak hanya ditentukan oleh iman kita. Iman penting, tapi juga Anda harus terus lakukan kerajinan, kepandaian, kerja keras. Yang kedua, kesuksesan tanpa iman
hanya sementara. Jangan iri kepada mereka yang hari ini luar biasa. Kalau tanpa Tuhan, semua bisa rontok. Dan yang ketiga, perjalanan hidupmu belum selesai. Ayo, semangat terus. Pertandingan belum selesai. The game is not over yet. Ya, percaya akan tiba waktunya. Semua janjinya akan digenapi. Semua akan indah tepat pada waktu Tuhan. Yang percaya katakan amin.